Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Soni, NIM 21087190 dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fase belajar. Mengajar dapat diartikan sebagai usaha pemberian bantuan kepada yang belajar, sehingga memungkinkan mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal secara efisien dan efektif. Pengertian bahwa belajar merupakan upaya memberikan bantuan kepada individu untuk yang belajar telah banyak diketahui oleh para pelajar. Tetapi, bila diskusi dilanjutkan untuk membicarakan beberapa aspek yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberian bantuan tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efisien dan efektif, maka akan muncul berbagai pendapat, bahkan silang pendapat. Fase ini terbagi menjadi 3. Materi yang kedua, yaitu ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. A. Ciri-ciri umum. Penguasaan keterampilan gerak dalam bentuk koordinasi kasar. Misalnya, kita mengamati keadaan di lapangan tentang penyelenggaraan pendidikan jasmani, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa pada umumnya guru-guru pendidikan jasmani sangat terpaku pada kurikulum yang ada. Maksudnya adalah materi pengajaran yang mereka sajikan adalah apa-apa yang dituangkan dalam kurikulum adalah suatu yang ideal yang sudah dipertimbangkan melalui kajian-kajian berbagai aspek. Tetapi bukan berarti bahwa guru tidak boleh mengambil pertimbangan-pertimbangan tertentu. B. Ciri-ciri khusus. Pertama, irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan, belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Kedua, hubungan gerakan. Hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain masih belum terkoordinir dengan baik. 3. Luas gerakan. Disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu, dan ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. 4. Kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya ketepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. 5. Kecepatan gerakan. Belum memiliki kecepatan gerakan yang baik, yaitu masih bersifat lamban atau kaku. 6. Ketetapan dan kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. 7. Bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. 8. Program gerakan. Artinya program gerakan baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Materi yang ketiga yaitu struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. A. Struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan adalah fase-fase gerak yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan gerak. Dalam struktur gerak ada fase awal, fase utama, dan fase akhir. Fase awal disebut juga fase persiapan, yaitu persiapan terhadap segala persyaratan yang dibutuhkan
untuk pemecahan tugas gerakan utama. Fase utama adalah pencapaian tujuan gerakan. Pada dasarnya, fase utama merupakan realisasi dari semua fase awal atau fase persiapan. Fase akhir adalah fase di mana dilakukan pengembalian seluruh keseimbangan tubuh setelah pelaksanaan gerakan dalam fase utama. Pengertian struktur dasar gerak dapat diartikan sebagai susunan gerakan. Dengan demikian, pengertian struktur gerak dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan. B. Implikasi proses pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan sesuatu hal. Jadi, dapat diartikan implikasi dalam proses pembelajaran adalah keterlibatan suatu terhadap proses pembelajaran. Misalnya, keterlibatan guru dalam proses pembelajaran muridnya, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh murid tersebut dapat memaksimalkan dan mengurangi risiko kesalahan dalam proses tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.